Shalom, selamat pagi warga jemaat GKI Ebenezer Timika dari rayon Yerusalem sampai rayon Yordan dan juga warga Kristen dimanapun berada. Kita patut bersyukur oleh karena pemeliharaan Tuhan sehingga kita dapat berjumpa lagi dalam siaran Bina Keluarga Kristen edisi Selasa, tanggal 12 Agustus tahun 2025. Pagi ini, kita akan mendengarkan firman Tuhan dalam renungan pagi yang akan disampaikan oleh Pendeta Ibu Marta M. Korwa, SSI, Teol. Untuk mengawali siaran di pagi ini, kita akan memulainya dengan doa. Marilah kita satu di dalam doa, kita berdoa. Syukur kepada Tuhan yang telah menjaga, melindungi, dan memelihara kami, yang telah mengizinkan kami hidup dan berkarya sampai hari ini. Kami bersyukur Tuhan, kami boleh ada di hari ini, hendak ada di dalam pembacaan dan perenungan firman Tuhan bagi pendengar siaran Bina Keluarga Kristen Jemaat GKI Ebenezer Timika maupun di mana saja mereka berada yang menonton dan mendengar siaran ini. Kiranya Tuhan memberi bagi kami hikmat dan kebijaksanaan, memahami akan kebenaran firman Tuhan, lalu diberi kemampuan dan marifat daripada Tuhan untuk memperlakukan firman Tuhan dalam hidup kami tiap-tiap hari. Terpujilah Tuhan kini dan selama-lamanya. Amin. Pembacaan kebenaran firman Tuhan bagi kita di saat ini terpilih di dalam 1 Samuel pasal 2 ayat yang ketiga. Janganlah kamu selalu berkata sombong. Janganlah caci maki keluar dari mulutmu, karena Tuhan itu Allah yang Maha Tahu, dan oleh Dia perbuatan-perbuatan diuji. Demikian pembacaan kebenaran firman Tuhan. Dikatakan berbahagia semua kita yang membaca, merenungkan, dan dapat menjadi pelaku firman. Persekutuan Jemaat GKI Ebenezer yang diberkati oleh Tuhan, pendengar siaran Bina Keluarga Kristen dimanapun berada. Kebenaran firman Tuhan di dalam 1 Samuel pasal 2 ayat yang ketiga adalah merupakan doa puji-pujian dari Hana kepada Tuhan. Di dalam doa ini, Hana mengangkatkan puji-pujiannya kepada Tuhan oleh karena Tuhan telah menyatakan kemurahan dan anugerah Tuhan bagi kehidupan Hana. Hana berdoa kepada Tuhan. Dalam doanya ia mengatakan, hatiku bersukaria karena Tuhan, tanduk kekuatanku ditinggikan oleh Tuhan. Mulutku mencemoohkan musuhku, sebab aku bersukacita karena pertolongan Tuhan. Dalam ungkapan doa, Hana menyatakan kebesaran, kemahakuasaan Tuhan. Sebab itu, hatinya penuh dengan syukur, tetapi juga bersukaria. Walaupun dalam pergumulannya ada banyak yang ia hadapi, salah satunya adalah pergumulan untuk mendapatkan keturunan atau anak. Dan ketika ia berseru, sebab kehidupan rumah tangganya, Hana dalam hidup rumah tangga ada madunya, atau ada istri kedua dari Elkana. Istri kedua Elkana adalah Penina yang mendapatkan keturunan anak. Penina dengan kebanggaan tersendiri, ia mencemooh, merendahkan dengan kesombongan kepada Hana. Sebab itu Hana datang kepada Tuhan dalam doa dengan hati yang bersyukur dan bersukaria kepada Tuhan. Artinya mau mengatakan kepada semua yang membaca dan mendengarkan firman ini. Hana seorang perempuan yang dimadukan. Hana seorang perempuan yang mengalami tekanan dalam kehidupan rumah tangga. Tetapi ia tidak membalas dengan kejahatan. Ia datang dalam doa dan berseru kepada Tuhan. Sebab itu secara khusus pada ayat yang ketiga, Hana dalam doanya menyatakan tentang kemahakuasaan Tuhan.
Jangan lagi kamu berkata-kata begitu congkak. Janganlah mulutmu melontarkan kata-kata sombong. Ini adalah teguran kepada orang-orang sombong, termasuk penina, dalam ungkapan doanya. Ia tahu bahwa kesombongan tidak disukai oleh Tuhan. Sebab itu ia datang dengan kerendahan hatinya mengungkapkan tentang siapa Tuhan. Janganlah kamu selalu berkata sombong. Janganlah caci maki keluar dari mulutmu. Karena Tuhan itu Allah yang maha tahu. Dan oleh Dia perbuatan-perbuatan diuji. Allah yang maha tahu. Dia Tuhan yang tahu tentang hati kita, masa lalu kita, masa kini, dan masa yang akan datang. Dia Tuhan yang penuh dengan keadilan, akan menentang orang-orang yang sombong, congkak, tinggi hati. Sebab itu persekutuan pendengar siaran Bina Keluarga Kristen dan persekutuan jemaat GKI Ebenezer. Kita belajar dari Hana, bagaimana dengan kerendahan hati ia datang memuliakan Tuhan dalam doanya kepada Tuhan. Ia membawa semua yang ada di dalam hatinya dengan syukur dan kerendahan hati penuh pengampunan kepada Tuhan. Sebab itu apa makna kebenaran firman Tuhan bagi kita di hari ini? Bahwa diingatkan, janganlah sombong dalam berkata-kata, janganlah congkak, jagalah mulut. Supaya mulut ini jangan melontarkan kata-kata yang sombong, kata-kata cemooh. Melainkan mulut ini mengatakan kata-kata yang menyatakan kehadiran dan kemuliaan Tuhan. Kata-kata yang penuh dengan kerendahan hati, kata-kata positif yang membangun. Dan apa makna kebenaran firman Tuhan bagi kita hari ini? Hari ini banyak sekali penina-penina zaman sekarang. Yang ketika melihat segala sesuatu, seringkali melihatnya dengan pandangan logika sebagai manusia. Dengan apa yang ia hadapi dan jalani, apa yang dia terima, menurut kepintarannya, kehebatannya, kekuatannya, kejayaannya, dia mengukur setiap orang rendah. Bahkan tidak berarti kalau menurut dia. Sebab itu dengan kesombongan dia bisa berdiri dan mencemooh mereka yang tidak ada apa-apa menurut pandangannya. Tetapi hari ini lewat doa Hana kita belajar bahwa Tuhan mengingatkan kita. Janganlah kamu selalu berkata sombong. Janganlah caci maki keluar dari mulutmu. Karena Tuhan itu Allah yang maha tahu. Dan oleh Dia perbuatan-perbuatan diuji. Tuhan akan menguji setiap orang. Lewat seluruh kepercayaan tugas tanggung jawab yang diberikan. Sebab itu ingat, jangan sombong. Jangan angkuh, jangan tinggi hati. Sehebat apapun, sekuat apapun kita, tiada artinya di hadapan Tuhan. Datanglah dengan kerendahan hati, datanglah dengan penuh pengampunan. Berserulah kepada Tuhan, maka kita akan melihat bagaimana keadilan Tuhan itu dinyatakan. Marilah kita menjadi Hana zaman sekarang, yang tidak membalas kejahatan dengan kejahatan, melainkan datang dengan sukacita, penuh pengampunan, berseru di hadapan Tuhan dalam pujian dan doa. Maka Tuhan akan menjawab. Tetapi ketika kita datang dengan kesombongan dan keangkuhan kita, justru kita akan diuji oleh Tuhan. Lewat setiap persoalan-persoalan kehidupan, supaya kita tahu ada hal yang keliru dalam diri kita. Ada kesombongan kita, ada keangkuhan kita, ada tinggi hati kita. Mari menjadi pribadi yang penuh rendah hati, tidak sombong. Teruslah membawa pujian dan doa, syukur kepada Tuhan. Ingat, Tuhan yang menguji. Bahkan Tuhan yang akan menyatakan segala hal, sebab Dia Tuhan yang maha tahu. Lewat kebenaran firman Tuhan ini mau menyampaikan, Tuhan maha tahu, bahkan Tuhan bisa menguji setiap pribadi-pribadi yang hidup dalam kesombongan dan keangkuhan. Mari menjadi pribadi yang rendah hati, penuh maaf, syukur kepada Tuhan dalam doa. Tuhan menolong dan memberkati persekutuan jemaat. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa kami dalam kerajaan surga yang telah menyatakan kasih dan rahmat bagi kami
di saat ini kami boleh belajar daripada kebenaran firman Tuhan. Untuk tidak sombong, mempergunakan mulut, memuliakan Tuhan, tidak mencemooh, tidak menyatakan kesombongan dan keangkuhan, tinggi hati, melainkan dengan kerendahan hati, penuh pengampunan, untuk selalu datang kepada Tuhan dalam pujian dan doa. Tuhan, Engkau memberkati seluruh keberadaan kehidupan kami sebagai umat-Mu, dan ampuni kami jikalau Tuhan dapati ada kesombongan, keangkuhan, tinggi diri, tinggi hati dalam kehidupan kami. Ya Tuhan Yesus yang baik, memberkati jemaat-Mu GKI Ebenezer Timika dengan seluruh tugas tanggung jawab aktivitas yang mereka lakukan sepanjang pagi, siang, sore, hingga pada malam hari, dan kembali dalam hidup rumah tangga dengan segala baik adanya. Demikian juga Tuhan mendengar dan memperhatikan seluruh jemaat-Mu, pendengar siaran Bina Keluarga Kristen dimanapun berada. Tuhan memberkati, jaga dan lindungi mereka dalam tugas tanggung jawab mulai dari pagi, siang, sore, hingga pada malam hari. Ketika mereka ada dan masuk dalam kehidupan rumah tangga mereka, semua dalam keadaan baik. Dan Tuhan senantiasa menyatakan perlindungan dan penyertaan. Kami berdoa dan menyerahkan jikalau ada jemaat-jemaat kami yang sakit, pendengar siaran Bina Keluarga Kristen yang sakit, baik di rumah sakit, bahkan di mana saja mereka berada dalam pergumulan mereka. Kiranya mereka belajar terus berdoa dan menaruh seluruh gumul juang mereka kepada Tuhan dalam syukur, sebab hanya Tuhanlah Allah yang Maha Tahu, bahkan Tuhan yang memberikan perbuatan-perbuatan yang menguji kami sebagai umat. Beri kami hikmat memahami setiap perbuatan-perbuatan yang diizinkan Tuhan dalam pengujian ini. Bapa kami dalam kerajaan sorga, kami juga berdoa dan menyerahkan seluruh keberadaan kehidupan kami sebagai pendeta, penatua, dan siamas, para pekerja gereja, juga tim multimedia Jemaat GKI Ebenezer Timika, diberkati oleh Tuhan dengan hikmat, menjadikan alat kesaksian media ini untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Pribadi dan keluarga diberkati Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, ampunkanlah salah dan dosa kami. Kami mau berdoa untuk situasi keamanan bangsa dan negara kami, tanah dan negeri kami Papua. Tuhan menolong dan memberkati, baik Papua, Papua Tengah, Papua Barat, Papua Selatan, Papua Pegunungan. Tuhan memberkati. Sesungguhnya Papua adalah tanah dan negeri-Mu Tuhan. Tolong jaga, lindungi tanah dan negeri ini lewat setiap pemimpin-pemimpin yang diberi tugas tanggung jawab, lewat setiap aparat-aparat keamanan. Tuhan menolong sehingga dengan kerendahan hati, dengan taat dan setia melakukan seluruh tugas tanggung jawab. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik, Bapa kami dalam kerajaan sorga. Inilah doa dan permohonan serta pengharapan kami. Terpuji-pujilah Tuhan, kiranya Tuhan memberkati persekutuan Jemaat GKI Ebenezer Timika dan pendengar siaran Bina Keluarga Kristen dimanapun saja berada, mulai saat ini terus kekal selama-lamanya. Amin. Demikianlah renungan firman Tuhan yang telah kita dengar di pagi ini. Kiranya Tuhan Yesus Kristus akan menyempurnakan firman-Nya bagi kita dan memberikan kita kekuatan dan menyertai kita dalam aktivitas dan kerja kita di hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.